Lah beliau ini kemudian ibunya itu bilang, saya pengen haji nak. Bagaimana caranya menghajikan? Lalu beliau tidak bisa jalan. Akhirnya Uwais ini setiap pagi latihan gendong beban. Sampai naik gunung turun gunung, tiap hari ditambah beratnya, beban beratnya ditambah. Sampai pada akhirnya beliau kelar nyungkui embi. Sekini serajo sampai sejak rajo kelai. Naik gunung, akhirnya setelah dikira kuat, ibunya digendong dari Yaman ke Mekah. Dan dibawa tawaf meliling Ka'bah digendong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Setuju hadirin, setuju para pengurus ranting Gebang Gedebung Jamiah Hadroh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita Kika Dinto ngurmat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngistowaki Gusti Kanjeng Nabi serta alate ateh kaangkui andi hubungan kaleben Gusti Kanjeng Nabi. Pengarep muga-muga hubungan kak dinta bisa terjalin onghuan sampung dak Gusti Kanjeng Nabi sampai pagi ya jun Allah Subhanahu wa taala dan kula ajuna setuju diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita akan memulai dengan sholawat yang biasanya dibaca sebelum pembacaan maulid, yaitu ya Rabbi sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi hussahu bil fadilah, ya Rabbi wardu anis sahabah, ya Rabbi wardu anis sulalah. Bagaimana artinya? Ya Rabbi, aduh pangeran abdi dalem, sholli muka aparenga tambahan rahmat ajunan tuan ala Muhammadin atas Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabbi, aduh pangeran abdi dalem, sholli muka-muka apareng rahmat pasara ajunan tuan alaihi atas Gusti Kanjeng Nabi, wasallim ben muka-muka apareng salam. Nika apa istilahnya kak disa salawat salam, cuma dibentuk kalam syair. Ini adalah pengamalan daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, bersalawatlah dan bersalamlah kepada baginda Nabi. Ya Rabbi sholli, kemudian ya Rabbi sholli alaihi wasallim, sholli wasallim. Nah, ini yang kaitannya dengan itu. Kemudian sekarang makna ya Rabbi sholli ala Muhammadin, wahai Tuhanku mudah-mudahan engkau memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Wahai Tuhanku mudah-mudahan engkau memberikan rahmat dan salam kepada baginda Nabi. Di sini adalah ada muskilat, ada sebuah pertanyaan. Kok kayaknya kita itu mendoakan baginda Nabi. Kita mendoakan baginda Nabi.
mendoakan rahmat, mendoakan salam. Ini kan istilah kaidah bahasa itu adalah tahsilul hasil. Sesuatu yang tidak perlu. Sebab kenapa? Karena baginda Nabi itu pertama sudah wafat, kedua sudah mendapatkan jaminan dari Allah bahwa beliau akan mendapatkan rahmat tertinggi, rahmat termulia, rahmat agung. Tidak perlu. Seakan-akan begitu. Artinya dalam pembacaan sholawat bisa saja kita nantinya diprotes seperti itu. Apa sholawat? Kan tahsilul hasil. Ini hal yang satu yang tidak perlu sebenarnya. Maka ada beberapa cara menjawab itu. Pertama adalah memang ini adalah seakan-akan fi maqamid doa, seakan-akan doa, tetapi sesungguhnya bukan doa. Ini adalah pengamalan daripada perintah Allah. Allah memerintahkan sallu alaihi wasallimu. Kita diperintahkan untuk salawat dan salam kepada baginda Nabi. Sehingga makna daripada ini, hakikatnya itu adalah kita membaca ya Rabbi sholli itu bukan kepada maknanya, bukan kepada makna secara lugatan, bukan kepada makna secara harfiah, tetapi lebih kepada makna kita membaca sholawat, gitu aja. Makanya dalam kitab Kasyifatus Saja ini dibilang begini, dikatakan bahwa saat membaca sholawat itu kita dianjurkan tidak sedang dalam mendoakan Rasulullah. Tidak kita itu kemudian merasa untuk mendoakan Rasulullah. Jadi lakin la yanbaghi ayyaqsidal musalli dzalika bal yaqsidut tawassula ila rabbih fi nail maqsudihi. Jadi artinya orang yang membaca sholawat jangan bermaksud bertujuan untuk mendoakan Rasulullah, tetapi bal yaqsidut tawassula ila rabbih fi nail maqsudihi, bahkan dia niatnya maksudnya itu adalah bertawassul. Bertawassul itu adalah kita membuat tembusan terhadap proposal yang kita ajukan kepada Allah. Begitu. Tembusannya dengan apa? Dengan bacaan sholawat. Tembusannya. Kan biasa surat resmi itu kadang kan ada tembusan ke Kesra, ke Bupati, ke siapa itu. Ini adalah tawassul, itu tembusan. Surat tembusan kita yang proposal itu sebenarnya tujuannya kepada Allah. Maka tidak ada alasan kemudian kita diprotes setengah mati oleh minhum. Kita meminta dikatakan meminta ke kuburan, meminta kepada aulia, meminta, tidak ada alasan begitu. Kenapa? Karena itu adalah hakikatnya surat tembusan. Surat tembusan atas proposal kita kepada Allah. Gitu. Tawassul kita dengan beliau yang hakikat permohonan kepada Allah. Gitu. Ada yang maknanya begini, kalau kita mau fokus kepada artinya, sholli itu adalah bentuk rahmat Allah. Sah saja kita memohonkan agar Rasulullah diberikan rahmat. Sebab apa? Makna rahmat ini luas. Artinya begini, bisa saja Rasulullah itu belum kan rahmat sekarang. Rahmat nikmat ini sangat luas dan senantiasa berkembang. Contohnya begini, Rasulullah, kita merasakan rahmat atau nikmat Allah nginum es jus. Mari nginum es jus, rahmatnya nikmatnya luar biasa. Rasulullah tentunya tidak. Nah, itu jadi makna nikmat rahmat ini sangat luas. Artinya sah saja kita berdoa memohon tambahan rahmat untuk Rasulullah. Itu sah-sah saja. Karena maknanya demikian. Seperti tadi itu.
Jadi ada yang menganalisa begitu. Cuma yang lebih pas, yang lebih husnul adab seperti tadi itu. Jadi kita membaca sholawat tidak konteksnya bukan kepada makna dan artinya, tetapi lebih kepada ini adalah perintah Allah agar kita membaca sholawat kepada baginda Nabi. Begitu. Baik. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi hussahu bil fadilah. Ini sering baca ini ya. Sering, adik-adik sering baca ya. Nah, kalau tahu maknanya nanti lebih bisa khusyuk. Ya Rabbi, duhai Tuhanku, balighu, mudah-mudahan engkau menyampaikan kepada baginda Nabi al-wasilata, makom wasilah. Ya Rabbi, duhai Tuhanku, hussahu, istimewakanlah beliau bil fadilah, dengan keutamaan-keutamaan atau makom fadilah. Ini juga mendoakan Rasulullah sebenarnya. Tetapi sebenarnya doa ini doa sebuah pujian hakikatnya. Ya Allah, sampaikanlah kepada beliau al-wasilah, makom wasilah. Makom yang wasilah ini adalah makom tembusan tadi. Jadi wasilah ini kan sebenarnya makom yang sangat mulia, tetapi kemudian diterapkan oleh manusia untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga kemudian kesannya tidak baik. Wasilah ini kan pengelar, makelar, calo, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, calo. Tetapi calo ini kemudian bermakna tidak baik. Kesannya orang malas, tidak mau bekerja, tidak mau sarah, tapi mau hasil. Mau perlu hasilnya lebih banyakan ben saya ngelakong. Nah, itu jeleknya calo. Nah, itu. Padahal sebenarnya kalau dasarnya itu adalah membantu orang, itu sangat luar biasa pahalanya. Jadi orang yang ingin cari apa, lalu kemudian melalui kita, orang itu mendapatkan apa yang dia cari. Nyari bini misalkan, melalui kita kemudian dia dapat, sehingga kemudian dia beribadah dengan itu. Nah, gitu. Itu makom wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Allah, istimewakanlah beliau dengan keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah. Ini namanya tahsilul hasil. Maka sebenarnya dalam hukum itu mendoakan Rasulullah itu tidak boleh kecuali dengan doa-doa yang sudah warid dari beliau, tidak apa-apa. Gitu. Seperti wardo, farham, warham, rahmat, itu dari warid itu. Kemudian ya Rabbi wardo anis sahabah. Ya Rabbi, duhai Tuhanku, wardo, mudah-mudahan engkau meridhoi anis sahabah, terhadap sahabat-sahabat Nabi. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wardo, mudah-mudahan engkau meridhoi anis sulalah, daripada keturunan-keturunan Nabi. Sekarang ya Rabbi wardo anis sahabah. Ya Allah, ridhoilah para sahabat. Sahabat Nabi maksudnya. Siapa sahabat Nabi itu? Sahabat Nabi itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah dan dia iman kepada Rasulullah. Maka itu adalah sahabat. Sehingga orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, meskipun dia beriman, itu para ulama mengatakan bukan sahabat. Jadi orang yang berjumpa dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah, atau sebaliknya, orang yang berjumpa dengan Rasulullah tetapi tidak beriman, itu juga tidak sahabat, tidak dinamakan sahabat.
Contohnya ini, contoh orang yang tidak beriman tentunya banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Contoh orang yang beriman di masa Rasulullah tetapi tidak pernah berjumpa Rasulullah adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seseorang hamba yang sangat luar biasa keimanan dan kecintaannya kepada baginda Nabi, tetapi beliau tidak mendapatkan rahmat yang berupa beliau bertemu dengan Rasulullah. Jadi ketika sahabat Abu Musa Al-Ash'ari mendakwakan Islam ke Yaman, beliau ini adalah orang yang awal-awal langsung beriman. Namun kemudian beliau tidak punya kesempatan untuk bersyahadat di depan Rasulullah. Beliau. Kenapa? Ternyata beliau ini mengamalkan ajaran agamanya, yaitu berbakti kepada orang tuanya. Jadi beliau itu hidup dengan ibunya berdua. Jadi sehari-hari ibunya ini membutuhkan beliau. Karena ibunya ini sudah tidak bisa berjalan, mencareng mangken stroke lah. Tapi Allah alam stroke kena punten, karena mungkin penyakit stroke ini kan penyakit anyaran. Mungkin kalau dulu benih stroke namanya, tapi beliau tidak bisa jalan begitu. Akhirnya otomatis beliau untuk keperluan kebutuhan hidup ibundanya itu beliau 24 jam harus ada. Mulai dari menyuapi beliau, urusan makan beliau, urusan ibadah beliau, urusan mandi beliau, semuanya beliau yang pernah sahabat Uwais Al-Qarni ini pernah pamit untuk berjumpa dengan Rasulullah, dan itu dikabulkan, diridhoi oleh ibu umminya, tetapi dikasih waktu. Ya wis nggak apa-apa, tapi kamu jangan lebih sekian hari ya, begitu. Jangan lebih sebulan atau pokok ada jangka waktunya. Akhirnya ketika beliau ini suan ke Madinah, ternyata Rasulullah ini pas keluar, dan keluarnya kan tidak bisa kayak sekarang. Kalau sekarang, oh saya di Jember masih tunggu, molek nutut masih. Dulu itu keluar itu perang itu biasanya berbulan-bulan. Akhirnya waktunya sudah tidak mepet, akhirnya pulang beliau. Uwais Al-Qarni ini kepulang. Akhirnya kemudian ya intinya beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tetapi pesan Rasulullah sebelum meninggal kepada para sahabat, wahai sahabat, suatu saat jika ada di antara kalian bertemu dengan orang yang seperti ini, namanya Uwais, dia dari Yaman, ada tanda di bahunya, tandanya begini, maka kalian mintakanlah doa untuk kalian. Jadi sahabat itu dipesan begitu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat, Sayyidina Ali, semuanya dipesan begitu. Agar memohonkan doa, minta doakan ke beliau. Kenapa? Karena beliau salah satu hamba Allah yang terkenal di langit tetapi tidak terkenal di bumi. Masyhur, viral di langit tetapi tidak viral di bumi beliau. Akhirnya para sahabat semuanya menunggu. Setiap ada rombongan kafilah pedagang dari Yaman, mesti mereka cari. Di masa Abu Bakar, kemudian di masa Sayyidina Umar ini yang bertemu dengan beliau. Di masa Sayyidina Umar, ada rombongan dari Yaman, dan kemudian ditanya orang-orang yang ciri-ciri orang yang seperti ini, akhirnya ketemu dan beliau melihat tanda-tanda itu. Tanda-tanda itu sebenarnya kronologinya, beliau ini orangnya kening penyakit beleng. Apa penyakit beleng itu? Kayak panu. Bukan. Penyakit kulit yang tidak masalah, cuma dalam pandangan kalau beleng itu kan putih itu. Lah beliau ini kemudian ibunya itu bilang, saya ingin haji nak. Bagaimana caranya menghajikan? Lalu beliau tidak bisa jalan. Akhirnya Uwais ini setiap pagi latihan gendong beban.
Sampai naik gunung, turun gunung, tiap hari ditambah beratnya, beban beratnya ditambah. Sampai pada akhirnya beliau kelar nyungkui embi. Sekeni, serajo, sampai sejak rajo nekelai. Naik gunung, akhirnya setelah dikira kuat, ibunya digendong dari Yaman ke Mekah. Dan dibawa tawaf meliling Ka'bah, digendong. Semakin nyaman gitu. Tak ada dung-gindungan taruh ke pesawat. Lah ketika meliling Ka'bah itu kemudian ibunya itu mendoakan itu. Mendoakan kesembuhan daripada penyakitnya itu. Cuma disisihkan kecil hanya karena sabda Rasulullah. Tandanya ini. Andai kan tidak ada sabda Rasulullah kepada sahabat bahwa orang itu ditandai dengan ini, semacam itu di pundaknya, itu semuanya habis itu, sembuh total. Itu disisakan oleh Allah kayak uang logam katanya, kayak uang logam dirham dulu itu. Kemudian itu menjadi tanda-tanda akan kewalian beliau. Nah ini para ulama mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ini bukan sahabat. Padahal di masa Rasulullah tahu perjuangan Rasulullah tetapi tidak sempat ketemu dengan Rasulullah. Para ulama mengatakan bahwa beliau adalah minat tabi'in, min akabirit tabi'in. Jadi termasuk imam tabi'in, imamnya para tabi'in. Tabi'in itu dikatakan santrinya para sahabat. Ya, generasi setelah sahabat. Orang yang tidak menuruti Rasulullah. Itu sahabat. Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu Rasulullah dan dia iman kepada Rasulullah, meninggal dalam keadaan iman. Itu sahabat. Warda anis sahabah, mudah-mudahan engkau meridhoi para sahabat.